Selamat siang, Maggie. Ini namanya Pertamina, aneh-aneh hari ini. Pertamina cabang Rumbai. Aku keluar dulu, Bang. Aku keluar dulu. Ini kemarin dipakai meeting, sorry. Bang Abdur. Oh, kemarin dia di laptopnya dia dipakai meeting Pertamina cabang Riau kayaknya. Bang Rumbai itu kayak kirain jadi petugas SPBU nih. Oh, Rumbai. terlalu kecil buat jadi petugas. Tapi dia beban loh Bang Abdur, dia beban kan. Ini ntar kita ngobrol sama Bang Abdur ya gitu. Dia katanya udah berapa kali, dia kan juga komika kan. Oh dia iya. Dia stand up Indo Pekanbaru. Jadi kayak berapa kali dia bilang, ntar aku ngomongin apa Bang, aku segan sama Bang Abdur kata dia. Oh alah. Ya, begini-begini doang orang ngomongnya begini-begini doang. Iya, pokoknya Meg, yang bagian pinter-pinternya biar Bang Abdur aja. Maggie kan dari dulu memang nggak pernah pinter gitu. Nggak jadi tuyul kan? Tuyul apa? Coba. Nah, Maggie bagian yang gitu-gituan aja gitu. Oh iya. Tapi Bang Abdur kenal aku apa enggak sih kata dia? Nggak kenal. Nanyain Doli. Saya tahu video-videonya. Saya baru tahu kalau dia ternyata stand up. Saya taunya ya pembuat konten lucu gitu. Ya memang. Oh, luar biasa. Doli. Siap. Lu buka dulu aja deh. Udah dibuka ini dah. Oke. Yang formal. Bener. Ini pakai tari persembahan sekalian apa enggak? Pakai ini aja. Nggak jadi deh. Lanjut aja. Emang gitu Mas, nggak usah ngelucu Mas. Malu kita Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua yang udah bergabung di sini tentunya di Coffee Talk. Kali ini kita seneng banget ya, ada dua orang yang kita deketin ke sini. Ada Bang Abdur, terus ada si Maggie Irawan juga. Nah, buat yang belum kenal sama Bang Abdur, itu Bang Abdur juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang. Benar nggak Bang Abdur ya? Ya betul. Nah, Bang Abdur juga seorang stand up komedian ataupun komika. Sekarang dia lagi bikin konten yang menurut saya memang segmentasinya cukup mencerdaskan. Karena memang dalam sebuah media menurut saya pribadi ya, nontonnya teredukasi sama konten kreatornya ya, konten kreatornya tetap ngikutin pasar yang ada gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kita nanti juga nggak jauh-jauh dari situ. Sebenarnya yang sampah itu siapa gitu? Selera yang nonton atau memang selera konten kreatornya? Mungkin itu akan jadi sebuah pertanyaan besar memang di benak kawan-kawan juga. Terus kita ada Maggie juga. Ini nama lengkapnya Maggie Irawan Kuproy. Jamet. Ini rambut. Kupro itu beneran, nama beneran. Iya, nama lengkapnya Irawan. Enggak nama beneran. Bang disangka beneran sama Bang Abdur. Enggak. Bener kan yang kita ngomongin Bang Abdur, dia masih segan sama Bang Abdur ternyata. Ini Maggie Irawan, luar biasa Maggie Irawan. Videonya lucu-lucu mulu ya. Waduh, jangan begitu dong. Ih, mantap. Maggie, Oke. Gak usah pakai topi. Serius, Meg. Apa pertanyaannya tadi? Mbak, ini masih mau ngenalin abang masih. Terus ada Maggie. Terus ada Maggie. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan kita tuh kita bakalan ngobrol bebas sih Bang, santai. Bukan kayak kuliah umum juga memang. Jadi kayak pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Bang Abdur sama si Maggie juga. Terus ntar kita juga bakalan kasih sama teman-teman yang di Zoom meeting ini buat bertanya boleh. Infonya juga kan yang buat teman-teman semua di YouTube-nya DPP IMM sama di mana lagi? Di YouTube aja. Di YouTube aja. Ya walaupun nggak seberapa. Sama YouTube-nya Lazismu. Sama si Lazismu. Bang, ini pertanyaan pertamanya mungkin hampir sama sih. Ini buat Bang Abdur sama buat Maggie juga. Ini kan baru-baru kejadian nih. Yang saya tanda. Ya. Yang pertama tuh ada nge-prank kasih duit kita untuk bukain puasa. Yang pertama, walaupun take di terus dia juga udah minta maaf.
Terus mohon maaf teman-teman semua. Nah, gitu Mas. Nah, yang pertama itu ada konten soal kamu harus buka site yang pertama. Terus yang kedua baru tuh ada Maleka yang mungkin ini juga kepikiran mungkin anak-anak muda yang ini kan, wah ini kalau lagi PSBB tapi masih banyak yang keliaran, aku kasih ini gitu, kasih peringatan atau aku kerjain. Mungkin ini kan cara-cara pandang anak-anak muda yang masih remaja ataupun seumuran si Ferdian Paleka gitu. Nah, berarti kan cara mikirnya yang salah gitu. Dan dia ngasih sembako sama transpuan ataupun waria-waria yang ada di Bandung sana. Terus yang terakhir nih, baru aja kejadian, ada beberapa pemuda yang minum miras, mabuk. Habis itu dia ngerjain orang rumah sakit, dan dia nganterin temannya satu orang ke rumah sakit yang lagi teller gitu. Terus dia bilang itu adalah positif corona ataupun positif COVID yang kena dari kakeknya yang sebelumnya juga positif. Nah, orang-orang rumah sakit udah pada siap semua gitu, udah pakai APD dan semuanya, dan ternyata itu hanya sebuah prank kalau dia ternyata bukan kena COVID tapi ternyata mabuk. Nah, hal-hal yang kayak gini, gimana mungkin pendapat Bang Abdur sama pendapat Bang Megi menanggapi kejadian-kejadian yang kayak gini dari kacamata seorang konten kreator? Kita mulai dari Bang Abdur duluan. Harusnya Megi duluan tadi tuh. Kenapa di mute itu mic-nya dia? Apa tadi ya? Tadi pertanyaannya panjang banget, lupa saya. Ini. Pendapat tentang video-video yang beredar ya? Ya, benar. Soal kejadian-kejadian yang kayak gitu, konten-konten kayak gitu menurut Bang Abdur gimana pandangannya? Ya, saya nggak tahu sih, saya ini nggak bisa menghakimi juga apa segala macam ya. Jadi karena apa ya, orang kalau bikin konten itu karena ya, dia tahu ada yang nonton atau ada yang suka dengan dia begitu atau misalkan gitu ya. Jadinya ketika kita menyalahkan orangnya juga yang membuat dia seperti itu, ya lingkungan yang membuat dia berpikir bahwa itu lucu gitu, atau itu tuh bisa menghibur orang dan segala macam. Jadi menurut saya sih, karena kita nggak tahu background hidupnya kayak apa dan segala macamnya kayak apa, jadi bingung juga. Tapi ya mudah-mudahan justru dari konten-konten begitu, ketika dia bikin begitu akhirnya dia bisa belajar tuh, oh yang kayak gini ternyata orang-orang marah, oh yang kayak gini ternyata orang-orang tersinggung. Nah, mudah-mudahan kedepannya kontennya jadi nggak gitu. Karena kalau berharap dari lingkungan yang membentuk dia seperti itu tuh kan susah juga gitu, orang lingkungannya mikirnya itu lucu dan segala macam gitu misalkan. Ya itu sih pandangan saya ya. Bentar, sebelum ke Megi nih, mungkin ada tambahan pertanyaannya Bang Abdur. Apa tuh? Nah, media kan punya segmentasinya masing-masing kan, termasuk media-media pribadi kita kan, media sosialnya kita. Kayak Bang Abdur atau Mas. Kalau Bang Abdur kalau cabe-cabean dengerin tokoh jahiliyah, mungkin mereka juga bakalan konslet kan ininya, otaknya gitu. Nah, menurut Bang Abdur ya sih tahu dulu segmentasinya, karena menurut Bang Abdur pentingan mana konten kreator yang edukasi penontonnya atau penontonnya yang akhirnya ngasih pasar yang tepat terhadap konten kreatornya? Mana yang lebih ini kayak tanya telur duluan apa ayam duluan ya? Menurut saya sih dengan kita menjadi diri kita di sosmed ya, maksudnya yang kita bikin itu bukan sesuatu yang menipu diri. Jadi kalau misalkan orangnya begitu ya begitu, dibikin gitu, maksudnya dengan masing-masing dengan begitu akan membentuk pasarnya sendiri-sendiri gitu. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana kalau si orangnya itu memang dari karakternya aja gitu, misal karakternya dengan jadi apa adanya itu justru malah dibenci orang gitu.
menurut saya sih malah bagus. Jadinya dia bisa berubah kan. Kalau dia tahu, wah, karena orang kalau di sosmed itu kan kalau benci orang nggak tanggung-tanggung ya. Kalau benci bilang benci. Kalau dia ketemu langsung, kalau kita bilang benci langsung tuh kayak sungkan gitu. Tapi kalau kita bilang benci dalam akun-akun yang tidak jelas, itu lebih berani, cenderung untuk lebih berani. Jadinya ketika orang jadi diri sendiri di sosmed, kemudian dibenci orang, ada baiknya juga sih dia mungkin bisa introspeksi ya. Untuk, oh ternyata kalau bikin kayak gini, jadi nggak bagus, segala macam. Nah itu sih, jadi untuk konten kreator bagaimanapun saya mengharapkan untuk tidak menjadi orang lain di dalam pembuatan konten itu atau menjadi orang yang berbeda gitu. Tetaplah jadi diri sendiri, ntar pasarnya akan kebentuk sendiri, menurut saya seperti itu. Siap. Nah pertanyaan yang sama buat Maggie, dipersilakan G. Apa pertanyaannya Bang Doli? Ya ampun, Halo, yang tadi tuh. dulu dong. Udah diskriminasi terus dari tadi. Apa sih ya? Enggak ada Bang Doli, maksudku. Ya semua orang kayaknya mikirnya apa ya, sama. Ini kita acara apa sih Bang? Nah Meg, Gimana Bang pertanyaannya? Meg, gimana pendapatnya soal kejadian-kejadian ini ngeprank? Memang menurut aku ngepranknya sih nggak salah gitu. Cuman cara ininya gitu kan sebenarnya prank itu juga tetap muaranya itu kalau nggak lucu ya ada hikmah kan. Nah, menurut Maggie gimana soal kejadian-kejadian yang baru barusan kejadian? Kan menurut keterangan dia di situ dia nih kayak pengen apa ya, ngingetin gitu bahwa sekarang ini lagi PSBB dan dia juga ngomongin tentang COVID-19. Nah, mungkin niatnya tuh baik Bang gitu, tapi dia nggak tahu kalau yang dia lakukan cara dia tuh salah gitu, nggak tahu apa nggak nyampe isi kepalanya tuh sampai situ apa gimana, nggak tahu aku. Cuman kan orang-orang kayak gitu kadang belum tahu, belum sadar gitu bahwa yang dilakukan itu salah, atau barangkali dia tahu cuman ya pengen viral aja gitu menurutku sih. Tulisan David Kurvana. Meg, itu kan Ferdian Paleka itu kan bisa kayak gitu kan karena lingkungannya kan. Pasti teman-temannya juga punya cara pikir yang sama gitu. Yang wah ini PSBB ya waria ini masih pada keluar, kita kerjain. Nah, ini kan cara pikirnya juga pasti di ini kan dipengaruhi oleh lingkungannya kan. Sama dipengaruhi sama ternyata yang suka nonton dia itu adalah orang-orang yang suka sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, siapa yang salah kira-kira, konten kreatornya atau yang nonton? Karena kalau nggak ada yang nonton juga nggak bakalan bikin kayak gitu kan. Nanya siapa yang salah kan balik lagi tadi Abang bilang dia tuh kayak gitu karena circle dia juga kan, karena lingkungan dia juga, dan penonton dia juga emang yang suka dianya yang kayak gitu. Cuman ada satu yang menurutku, ada satu hal yang dia lakuin dan itu sudah kelewat batas, akhirnya konten dia tuh udah sampai ke orang-orang yang lain yang bukan penikmat dia gitu. Oke, karena memang ada aduan juga sih dari transfer. Nah, buat Bang Abdur sama Maggie nih, pernah nggak sih kalian bikin bikin konten, secara konsep kayaknya, wah ini konsep udah bagus banget nih, cuman pas sudah dibuat nih, ternyata habis itu baru deh keluar kritikan, wah kalau kayak Maggie kan banyak tuh kemarin yang komen-komen, buang-buang makanan, yang kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih? Ya pernah kan, gitu kan? Udah secara konsep ini udah bagus banget, terus pas sudah dibuat, pas sudah dipost, udah dipublish, habis itu baru banyak-banyak kritikan. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu kalau Bang Abdur? Sering. Nah, gimana cara nyanggapinnya biasanya Bang? Introspeksi atau mungkin wah ini dalam bentuk kalian harus ini gitu, harus mulai memahamin soal seleranya saya gitu. Oh, saya lihat kalau itu fatal, saya minta maaf. Kalau itu masih bisa dikompromikan, masih bisa didiskusikan, ya saya bicara aja gitu. Pertimbangannya begini, dan begini. Terus kalau memang, tapi kalau itu juga parah banget dan segala macam, selain minta maaf juga saya hapus dan segala macam gitu sih. Tapi kalau misalkan itu hanya sepele gitu ya saya biarin aja, saya nggak balas juga sama sekali gitu.
Nggak penting juga ya kan. Ya, jadi saya tergantung. Jadi kadang memang begitu, kadang jangankan bikin konten, bikin materi stand up juga sama gitu. Kita berpikir bahwa kayaknya kita sudah sangat solid nih, tidak mungkin ada celah untuk orang, atau orang nggak akan tersinggung lain materi, kayaknya aman kok. Sudah ditanya ke teman dan segala macam, iya aman kayaknya. Tapi begitu ini ternyata ada aja yang tersinggung, waduh itu. Nah itu saya lihat tuh, kalau ternyata oh emang saya itu salah banget, saya minta maaf. Tapi kalau itu masih bisa dibicarakan, kita bicarakan. Tapi kalau itu ternyata memang orang yang cuma cari-cari masalah doang, sebenarnya materi saya aman, ya udah saya biarin gitu. Walaupun Bang Abdur selama ini kayaknya kalau soal stand up kayaknya masih aman-aman aja ya. Yang terlihat begitu di TV, maksudnya yang terlihat ya. Tapi kalau yang ada penonton yang langsung ngomong atau apa, itu ada aja yang ini, yang tidak setuju, yang protes apa gitu-gitu. Iya benar sih. Karena selera juga beda-beda, apalagi iya kita betul, selera kan beda-beda. Dunia juga kan, stereotipnya juga beda-beda kan setiap budaya. Tapi itu saya juga jadi belajar, karena saya tahu oh ada orang yang protes karena hal ini, akhirnya saya jadi belajar, oh ternyata untuk hal yang ini tuh saya pikir aman, tapi ternyata masih ada yang tersinggung loh. Jadi kedepannya itu saya jadi lebih hati-hati lagi, oh begini ini, wah ternyata ada lagi yang tersinggung gitu, segala macam gitu. Lebih seringan tersinggung pas off air atau on air, Bang Abdur? Biasanya yang on air pernah, yang off air pernah, tapi lebih tidak terlalu sering ya, cuman pernah aja, off air pernah, on air pernah gitu. Tapi kayaknya amanan on air ya, kalau off air ya, kalau off air kan kayaknya segmentasi, penontonnya juga datang karena memang udah suka sama stand up-nya kan. Kalau iya. Nah kalau Maggie gimana Meg? Sama Bang Abdur. Asik banget. Bikin dalgona kopi dulu dong. Waduh. Nah itu pernah dikomenin Bang Abdur, ini anak berdua nih buang-buang makanan nih, nggak dimakan ininya. Ada yang bilang itu makanan lo, jangan gitu, dikocok-kocok atau gimana? Tapi emang begitu, karena videonya viral. Iya. Saya tuh nggak pernah dikomenin karena video saya tidak ada yang viral. Semakin viral video, semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak kepala, makin aneh. Orang tuh nggak bisa gitu. Kalau misalkan ya ada mayoritas ketawa, ada aja yang nggak mau ikut ketawa, tapi dia lebih pengen untuk beda. Sisi lain apa ya yang kira-kira itu, iya pengen beda gitu, pasti ada aja. Paling kalau misal yang makanan yang kan Bang Doli, aku biarin aja karena memang rata-rata yang kami bikin memang kami makan semua Bang, walaupun rasanya aneh, itu benar-benar makan. Dan yang tahu di lokasi kan cuman kami. Nah paling ada beberapa yang abang tanyain tadi, aku pernah bikin kayak himbauan gitu di rumah aja. Nah terus aku ada kerjaan keluar kan, langsung diajar, abang bikin campaign ini itu segala macam. Nah dari situ aku jelasin baik-baik, dan makin kesini kayaknya orang-orang udah nggak kayak gitu lagi, karena aku juga masih keluar kan, ada kerjaan, terus kayak akhir daripada gimana aku hapus aja pastinya gitu. Ya paling kalau kayak yang dibilang Abdur, kalau aku emang salah ya minta maaf gitu ke teman-teman. Benar sih, cuman aku juga kayak merhatiin video yang ini kan, kalau yang masak-masak kalian itu kan baru sih, kayak bulan puasa ini ya, Ramadan ini ya, yang benar-benar ini kan. Sebelum itu ya, dari sebelum itu juga. Kalau itu kan mulai dari dalgona coffee itu kan kalau nggak salah ya. Kayaknya banyak perubahan sih kalau menurut aku pribadi, kayak mulai kesini itu kayak mulai makanan-makanan yang bisa kalian makan walaupun ya aneh. Kalau dulu kan memang yang kayak ekstrim banget kan. Nah iya, dari kita lihat kan dari beberapa konten tuh yang kayak gitu, yang ekstrim tuh disukai orang-orang juga, karena kan kadang endingnya tuh ada aja topiknya tuh entah nasi lah, entah apalah gitu. Nah terus kita coba akhirnya bikin yang
yang benar-benar bisa dinikmatin, cuman ditambahin di apa ya, difokusin di diksi-diksinya aja, dan ternyata lebih viral yang kayak gitu, lebih banyak viewsnya yang kayak gitu. Cuman tetap aja kadang masakannya normal, tapi ada toppingan yang agak aneh kadang diakhiri, tapi tetap bisa dimakan gitu Bang. Yang di luar pemikiran orang. Bang Abdur, kan ini kejadiannya kan memang kalau yang lainnya kan kalau salah kan minta maaf ya. Biasanya kalau klarifikasi kan minta maaf. Saya minta maaf sama seluruh warga Indonesia. Terus ini biasanya videonya juga di take down nama dia gitu. Tapi yang kemarin kejadian yang Ferdian Paleka ini kan malah lebih parah banget karena sampai rumahnya didatangin sama warga. Terus cari-cari malah dijadiin DPO gitu. Nah, kita ambil dari sisi netizennya dulu. Dia dibully di mana-mana. Sampai akun-akun besar juga ngebully soal tapi bohongnya itu. Nah, menurut Bang Abdur, netizen punya hak nggak sih untuk sampai menghakimi seorang Ferdian Paleka? Karena menurut aku pribadi sebenarnya yang salah itu adalah kontennya, ya take down aja, report aja, memang udah YouTube sama media sosialnya itu rasanya sudah cukup. Kalau menurut Bang Abdur gimana? Karena masyarakat kita kayaknya suka memang yang geruduk-geruduk ataupun gerubuk-gerubuk rumah ini emang. Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kenapa orang-orang, ya mungkin maksudnya orang semuanya benci banget ya sama Ferdian Paleka itu ya. Saya sih tidak setuju dengan kontennya, tapi tidak sampai yang benci banget gitu, enggak. Cuman nggak tahu kenapa orang pada benci banget. Mungkin karena dia minta maaf kemudian nggak jadi apa itu ya, yang nggak jadi itu ya, dan segala macam. Kemudian jadi bulian dan segala macam. Tapi yang saya salut waktu saya melihat berita ini, polisi gercep banget ya. Polisi itu kalau masalah-masalah kayak gini gercep dia tuh ya. Iya benar. Tapi kalau dokter 2 tahun 3 tahun tidak ditemukan. Iya, tapi giliran kasus-kasus yang lain kayak hilang aja polisi itu. Ya, luar biasa mereka. Tapi aku nggak terlalu respect sebenarnya, karena memang mereka ini ketangkap juga bukan karena jadi DPO, tapi mereka ketangkap karena memang mereka kena razia PSBB. Nah, kemudian ketahuan. Terus gimana, Bang, soal bulian yang ada di tahanan? Kalau aku pribadi sih meragukan kalau itu adalah tahanan, karena memang satu bisa handphone lewat, yang kedua kalau handphone tahanan yang lewat, kenapa bisa diposting gitu? Nah, malah sepertinya ada undang-undang polisi yang memang udah kesel banget, terus ngasih pelajaran sama Ferdian Palekanya. Setuju apa enggak, Bang Abdur sama Megi? Saya nggak tahu sih ya di kehidupan rutan ini kayak apa, saya juga nggak ngerti juga. Cuman emang ya kalau kita lihat ya apa sih ya, bisa diperdebatkan sih maksudnya segala macamnya. Tapi kalau kita lihat dari sisinya Ferdian Paleka ya, dia menuai apa yang dia perbuat. Dia pernah berbuat yang tidak enak pada orang lain, akhirnya ada orang lain lagi yang membalas perlakuan tidak enak pada dia. Tapi di sisi lain juga, kalau lihat di video yang rutan itu, seperti dipelonco dan segala macam ya, kasihan juga. Tapi maksudnya kalau kita bikin kayak gitu, ya apa bedanya kita dengan yang Ferdian Paleka lakukan kepada orang lain gitu. Sebenarnya kan dia udah di penjara juga gitu ya, slow aja sebenarnya sih, tinggal diomongin aja gitu gak. Itu udah ada hukuman setimpalnya gitu, kecuali hukuman pembulian kepada orang lain itu hukumannya adalah tidak dipenjara tapi dibully juga, ya oke gitu. Tapi kan ini dia udah dipenjara gitu, dia udah menerima ganjaran itu gitu. Jadi ya nggak tahu juga sih ya, netizen kan maha benar ya, saya nggak ngerti, saya bingung saya sama netizen. Ini malah kayak runtutannya kayak kita ngelakuin hal yang salah dengan apa gitu, ngaku bener tapi ngakuinnya salah gitu. Kayak Ferdian Palekanya itu ngakunya bener karena bakalan ngasih peringatan sama transpuan yang masih berkeliaran pas PSBB, ternyata salah kan caranya kan. Dan habis itu ya orang-orang tahanan juga salah, ternyata ngasih pelajaran sama Ferdian Palekanya. Nah, katanya orang tahanannya sekarang juga udah dikasih hukuman juga sama polisi-polisi yang ada di situ. Akhirnya kan kesalahan-kesalahan ini kan menjadi
sebuah kebiasaan jadinya. Meg, Apa udah benar itu? udah bener itu. Copy paste aja hidupmu ya. Gitu kan. Megi, Hmm. ini nih, kami nih sebagai netizen nih, gimana sih seharusnya kami sebagai netizen nanggapin konten-konten kreator yang kayak gitu, sampah, nge-cringe, atau mungkin ya, dalam semuanya mungkin, bukan hanya yang sampah-sampah, tapi yang bagus-bagus juga. Karena memang kayaknya netizen makin hari makin barbar ya, makin banyak akun fake juga, terus kayaknya makin seneng menghujat orang, termasuk bikin, ada yang niat lagi bikin akunnya Keke itu, sahabatnya Keke itu sampai banyak banget. Saya lihat ya, Cimoy juga. Nah, gimana sih seharusnya netizen tuh bersikap kalau menurut Maggie dalam hal-hal yang kayak gini? Karena banyak netizen yang... Kalau abang nanya gimana seharusnya netizen bersikap, ya nggak tahu aku. Soalnya kan nggak bisa ini juga gitu, nggak bisa nggak tahu aku sebenarnya, Sambah. Nggak bisa diapain juga netizen ini. Udah itu aja, Bang. Oke, terima kasih Maggie. Sangat khusus sekali ya. Nggak tahu juga aku kalau gimana harus bersikap ya, kalau tergantung di netizennya lagi, karena aku juga penonton kan. Berarti aku juga dibilang netizen. Kalau aku suka terhadap sesuatu ya aku akan share, dan kalau aku nggak suka ya kadang aku diam aja. Tapi ada beberapa netizen kan yang pengen, oh ya apa nih yang lagi viral, aku juga bahas lah, masukin di story lah biar aku nih dianggap lagi ikut perkembangan zaman. Benar. Trending nih gitu, Bang. Jadi beberapa orang ada yang memang pengen gitu ikut bully, ikut apa segala macam ya, karena biar terkesan ikut trending aja. Tapi ada juga beberapa yang sosok beda gitu. Misalnya ada ini positif nih, maksudnya videonya bagus, videonya positif, tapi ada yang pengen beda, akhirnya ya dia bersikap seperti itu. Kalau masalah bersikap mah ada beberapa tipe-tipe netizen sih begitu. Apa aja tipe-tipe netizen, ayo. Ya, aku bilang tadi. Kirim Bang beban ya. Nah, menurut Bang Abdur nih sama Maggie nih, setuju nggak sih kalau Ferdinand Paleka ini bakalan di penjara? Di penjara? Setuju nggak? Saya sih ya dilihat, tinggal dilihat sih menurut saya. Setuju dan tidak setujunya itu dilihat, itu kelakuannya itu melanggar undang-undang atau tidak. Kalau memang ternyata ada undang-undang yang mana sebenarnya bisa aja dicari sih, apa melanggar pasal apa bisa aja dicari. Bisa dicari. Iya, bisa dibikin-bikin. Kalau ternyata nggak ada pasal, bisa aja tiba-tiba ada pasal yang melempar nasi kotak itu ternyata ada di pasal, bisa aja tuh dicari sama orang-orang sebenarnya. Menurut saya sih, kalau ya namanya permasalahan perselisihan, kalau ada jalan damai ya jalan damai. Tapi kalau memang ternyata itu melanggar peraturan, melanggar undang-undang dan segala macam, kemudian korban ingin menuntut dan segala macam, ya Ferdinand Paleka juga harus siap untuk menjalani itu dan ini gitu. Jadi menurut saya dikembalikan kepada kedua belah pihak gitu. Ya benar. Karena memang ini karena ada aduan dari transpuannya kan. Kalau transpuannya tidak mengadu, memang video itu juga pasti bakalan cuman ramai di kalangan netizen aja kan, bukan sampai ke polisi. Kalau Maggie, setuju nggak penjara, Meg? Iya. Kalau kan aku ditanya nomor 2 nih, Bang. Pasti sama dengan Bang Abdur. Maksudnya aku malah nggak tahu, Bang, maksudnya tuh kayak dibikin video dia kayak gitu. Terus aku nggak tahu kriminalnya tuh di mana? Maksud aku iya di bagian mana pasal-pasal yang dia langgar itu. Aku jujur aku nggak tahu, emang karena aku bongah aja kan. Nggak tahu aku nggak tahu aku. Karena kan apalagi orang-orang tuh yang aku lihat kan kesal sama dia. Terus ada video dia yang minta maaf tapi bohong. Yang walaupun kata orang, beberapa orang bilang itu ada video yang lama, Bang.
Pas dia lagi berantem sama selebgram juga dulu-dulunya katanya. Oh iya mungkin iya itu. Terus bahkan yang aku tahu polisi malah yang mau bener ngedapetin gitu loh Bang, bukan maksudku memang khusus dia dicari, bukan PSBB yang ternyata malah hari ini aku tahu itu karena PSBB kan Bang ya. Iya Bang Doli. Ya. Dia ditangkap karena PSBB. Nah, masih nggak ngerti dan nggak terlalu ngikutin aku apa salahnya, di mana letak pasal-pasal yang dilanggar gitu Bang. Bro Doli. Mas ada pertanyaan nggak? Ya, aku tertarik sama ini nih, sama Bang Abdur sama siapa? Sama Maggie di awal tadi, obrolan di awal. Jadi Bang Abdur ini akhir-akhir ini itu bikin konten tentang, sempat disinggung tadi di awal, bikin konten tentang tokoh-tokoh 30 tokoh jahiliyah ya kan? 30 tokoh jahiliyah di zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jadi 30 tokoh jahiliyah. Ini dalam rangka momentum Ramadan atau apa nih alasan motivasi membuat konten ini kira-kira apa? Kenapa nggak kemudian kalau banyak orang membuat konten tentang sisi kebaikan dan apa begitu ya? Ini kemudian malah tokoh jahiliyah. Jadi apa sih yang pengen dieksplor, yang pengen digali dari Bang Abdur? Tapi poin pentingnya adalah kemudian ternyata bacaan Bang Abdur ini dalam juga gitu loh. Coba Bang Abdur, gimana Bang Abdur? Ya itu bikin dalam rangka Ramadan, bikin itu dalam rangka Ramadan. Terus kenapa tidak membahas yang misalkan sahabat atau kehidupannya Rasulullah SAW? Saya tidak berani karena cerita ini aja, cerita 30 tokoh ini aja, 30 tokoh jahiliyah yang saya ambil aja itu, kan cerita sirah itu, cerita sirah nabawiyah itu kan cerita yang menyangkut pada ceritanya itu ada berbagai versi kan. Nah itu semua itu lihat dari sanad hadis dan segala macam, mana yang kuat, mana yang lebih terpercaya dan segala macam. Nah mengingat itu adalah pembahasan yang cukup banyak perdebatan, dan maksudnya cukup banyak kita harus tahu itu lebih sahih yang mana, cerita ini atau cerita ini dan segala macam. Ditambah dengan background saya yang tidak mengerti ilmu hadis dan segala macam, jadinya saya mengambil jalur yang paling aman. Jalur yang paling aman itu menurut saya adalah tokoh jahiliyah. Toh karena kalau menurut saya kalau ada kesalahan-kesalahan kecil misalkan dalam penyampaian saya, toh tidak akan mengubah sebuah tidak mengubah atau tidak membuat itu tuh berada di pihak sahabat atau pihak Rasulullah SAW. Jadi itu sih, kalau misalkan saya itu dulunya kuliah syariah atau apa gitu yang saya punya background itu, saya sih berani untuk bercerita ini ya, karena punya background ini. Saya sama sekali nggak punya ini, saya modal saya cuma baca doang, tidak pernah punya dosen atau apa yang mengajarkan ilmu hadis dan segala macam, itu sih. Tapi emang bacaannya dalam ya, ngeri. Backgroundnya itu di belakang bukunya banyak sekali ya, Bang Abdul. Sebenarnya mockup sih, lebih novel. Enggak, ya ada. Tapi emang di UMM jurusannya apa sih? Matematika. Oh, matematika, jauh ya? Jauh banget. Tapi emang dituntut untuk kayak gitu memang. Cuman Bang Abdur, aku ada baca di komen-komenannya. Bang Abdur tuh kayak nyantai banget loh balas komennya itu, kayak ada kalau seandainya ketika Abu Lahab diturunkan, terus Abu Lahabnya masuk Islam, masih ada nggak surat Al-Lahab gitu kan? Bang Abdur cuman balas, cuman Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau netizen bahkan memancing komen selanjutnya netizen kan, wah kalau nggak tahu mending nggak usah bikin konten sekalian gitu. Nah kenapa Bang Abdur tuh kayak berani banget jawab yang simpel-simpel yang kayak gitu aja, terus ada yang dibawa, kamu baca tafsirnya gitu, kayak bukan buka ruang diskusi tapi malah kayak yang sampai sini aja ininya gitu, diskusinya gitu. Iya karena saya yakin kita semua ini pasti punya ini, Maggie juga pasti punya juga. Jadi
kita tuh punya sense atau punya apa ya, punya perasaan ketika bisa berdiskusi dengan orang, kita tahu kayak orang ini nggak bisa dibilangin nih. Pasti kita punya tuh kayak yang gitu-gitu. Nah, saya ketika bertemu dengan orang-orang yang begitu, ya saya balas singkat-singkat aja karena saya tahu ini mau dikemanain juga dia nggak akan berubah pikiran, tetap di pendiriannya itu gitu. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu untuk mengurusi orang yang begini-begini. Jadi dia mau apa ya udah ya oke, gitu aja. Selama itu tidak prinsip, ya iya nggak apa-apa, saya ikut kamu deh, itu iya gitu aja. Nah, karena misal yang Abu Lahab itu Quran surah Abu Lahab itu surah Al-Lahab itu turun ketika Abu Lahab dan Arwah binti Harb, Ummu Jamil ini kan masih hidup. Nah, kemudian dia tanya bagaimana tuh kalau misalkan mereka tiba-tiba masuk Islam, gimana dengan kondisi surahnya gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa dia tidak berpikir dari sisi yang lain? Itu kan dia berandai-andai. Sedangkan takdir itu adalah apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu takdir. Kenapa dia berandai-andai dengan hal yang bukan takdir? Harusnya dia melihat dari kacamata takdir. Harusnya dia lihat, wah, surah Al-Lahab turun ketika Abu Lahab dan Ummu Jamil masih hidup, dan ternyata benar. Wow, ternyata emang itulah salah satu mukjizatnya Al-Quran gitu. Harusnya dilihat dari situ sisinya. Kenapa dilihat dari sisi yang lain? Jadi yang kayak gitu saya pikir kayak udahlah ya gitu deh. Saya lanjutin aja gitu. Mungkin maksudnya juga Bang Abdur, wah ini cari-cari masalah aja lah sama Bang Abdur, komen-komenan. Nggak tahu sih. Seolah-olah haters kan, padahal pas dibales Bang Abdur ternyata di capture, abis di capture jadiin wallpaper lagi. Iya, nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan motivasinya bukan untuk ini, tapi sama-sama untuk lebih baik kita ini. Nah, Maggie juga pasti punya itu. Nah, ini bro, ada sisi apa kedekatan ya dengan apa yang kita bicarakan. Jadi sekarang Bang Abdur dari Komika sekarang bikin konten tentang tokoh jahiliyah. Jadi mendekati bulan Ramadan bikin konten religi gitu kan. Nah, ini sedikit sama lah dengan Maggie kan. Maggie juga saya tahu sekarang bikin konten-konten lucu kan, tapi di tahun 2014 kalau buka YouTube ada loh dia ikut aksi 2014. Saya juga aku terenyuh nih lihat Maggie yang dia Waduh, saya cari dulu. Kan ceramah. Jadi bolehlah kita tes gitu kan. Kita jangan dites dong. Saya cari. Maggie aksi gitu ya. Maggie aksi 2014 di Indosiar dulu. Sorry 2014 Indosiar. Ya. Aduh, pakai songkok dia kan. Pakai songkok. Oh iya dong. Coba Maggie ceritakan pada kami apa sih yang melatar belakangi kenapa kemudian Maggie bisa ikut ke aksi itu, gimana bisa terjun ke ranah ceramah gitu kan? Kalau saya nggak bisa memang. Meg, sebelum dijawab sebenarnya Mas Dian, tapi memang ini Maggie jadi orang yang unik ya memang ya. Ketika dia ceramah kita memang jadi lucu, tapi ketika dia ngelucu malah kita pengen jadi tobat gitu. Dia memang kebalik. Meg, silakan. Coba Maggie. Gimana? Dulu tuh aku sekolah pesantren, Bang. Asik. Aku 5 tahun di pesantren dan berujung akhirnya di SMA juga karena aku nakal dan dulu emang jujur banget, bulan puasa ya jujur ya. Ya jujur. Kan 6 tahun, 3 tahun MTS dan 3 tahun aliyah SMA. Nah, pas kelas 2 aliyah atau 2 SMA, akhirnya aku pindah ke SMA umum, ke sekolah umum. Nah, dulu tuh emang suka ceramah Bang, dari MTS, dari SMA, di aliyah juga ceramah, ikut lomba yang ada di lomba ceramah di Pekanbaru, di kabupaten, akhirnya juara gitu. Terus pengen ikut yang nasional,
Ya udah makanya ikut aksi Indosiar, terus lolos. Oh, ya Allah. Nah, itu dia. Nah, Keren. Nah, itu dia kan. dia Manda Adolescent David. Terus, Mek, Iya, ini Bang. serius. Nah, ini nanya seriusan, Mek. Iya. Itu kan udah dapat persona kan, Bang Abdur. Itu kan persona kan, di 2014 kita kenal Megi itu sebagai seorang dai cilik kan. Terus kenapa Anda tiba-tiba main cilik, Sofi. Bukan cilik. Yul dan Mbak Yul tuh? Bukan dai cilik dong, dai beneran. Iya. Nah, orang tuh bilang bahkan aku nipu dulu. Anda mencilik-cilikkan badan Anda, katanya. Hai. Oh, enggak ya, enggak. Aksi yang dewasanya. Oh iya, udah. Junior tuh ada juga. Nah, dikiranya tuh gini, aku udah tua dan aku ikut junior. Ya pasti aku yang menang gitu kan, karena aku yang paling ibaratnya tuh paling gede lah di situ. Cuman aku ikutnya yang ini, yang dewasa. Itu tadi netizen. Nah, Nggak, tapi benar. kok ini ya, memang songong ya, aku udah gede, udah pasti menang gitu loh. Bukan maksudku kan orang-orang kayak ya Allah. Jangan jalan dong. Tapi Orang ngira. serius, pakai songkok itu ganteng sekali. Astagfirullah. Tapi foto yang dikirim Bang Abdur itu malah kayak mirip Triton Muslim dia. Astagfirullah. Mek, ini serius nih, Mek. Ini kan udah dapat persona, Mek. Orang lebih kenal Megi kan sebagai dai kan, sebagai mubalik kan, seseorang Terus kenapa main di Tuyul dan Mbak Yul yang posisinya Pamela Bowie-nya tuh dipeluk-peluk gitu sebagai anak kecil? Oh, pernah juga Tuyul dan Bayul ya? Iya. Jadi artis Tuyul dan Mbak Yul, jadi Tuyulnya dia. Nah, aku dicari. Yang kapan? Kan itu Oni Syahrial ya? Itu yang Ribbon. Waktu zaman Ribbon itu Tretan main dengan Lolok dong. Lolok di Aladdin. Di apa ya? Waktu itu syutingnya bersama. Jin dan Jun mereka. Jin. Ya, di Jin dan Jun. Terus aku pernah juga dami sama Yuda Keling. Tapi tidak toyong. Kalau Bang Dokti nanya kenapa ya? Kan setelah aku ceramah itu Bang, aku kuliah di Pekanbaru dan setahun setelah kuliah, aku mutusin untuk merantau ke Jakarta. Terus aku tinggal di Jakarta dan Anda tahu Jakarta itu keras, makanya saya ambil job stripping Tuyul dan Mbak Yul. Gitu. Oh, berarti secara tidak langsung Megi bilang kalau menjadi mubalik, jadi ustadz di Jakarta tidak niatku nggak mau balik juga Bang. Memang waktu itu ikut lomba-lomba aja gitu, nggak yang pengen jadi ustadz gitu, karena dulu aku tahu bebannya tuh sangat berat gitu, apa-apa kan. Tapi kan Megi tahu kalau itu menang akan dicap sebagai ustadz, maksudnya akan dapat jobnya itu, atau maksudnya akan dipanggil untuk memberikan ceramah berminggu-minggu, iya, Jumat. Nggak pun menang juga sebelum itu udah ngisi juga Bang. Cuma, Yes ya. Setelah itu juga ngisi, terus akhirnya aku mutusin udah nggak ambil job-jobnya lagi karena tidak kuat. Karena masih malu kan, masih follow akun TikTok kan, akun jogging kan. Ustadz Megi nonton TikTok mama muda gitu maksudnya? Enggak loh Bang, memang bebannya berat banget. Tapi itu yang membuat, jadi kenapa konten dari Megi Irawan itu menurut saya bagus, menurut saya ngelihat dan itu akhirnya menjawab penasaran saya ketika saya tahu kalau dia ternyata anak stand up, karena emang diksi-diksinya itu, pemilihan diksinya itu lucu-lucu dan segala macam. Saya tuh sampai mikir kayak, ini yang bikin video nih kok paham cara masukin punchline ya. Nah gitu. Nah teman-teman, menurut saya ya, hal yang saya pribadi mengambil pelajaran dari Megi itu adalah dia sampai di titik bisa sampai sekarang itu karena bayangkan betapa banyak pengalaman dan pahit-pahit dunia yang dia kumpulkan dari dulu sehingga bisa mencapai dia yang sekarang ini gitu.
Nah, mungkin Ferdian Paleka yang tadi kita bahas-bahas itu masih yang tahap awal pahit dunia ini, belum sampai di sini, masih di sini nih. Dan ntar pelan-pelan mungkin suatu saat kita umur Jadi, berapa? Suatu saat jadi Ustadz ya Bang? Iya, suatu saat bisa Ferdian Paleka tiba-tiba menjadi orang yang membuat hal-hal yang keren-keren gitu di Indonesia gitu. Amin. Amin. Jadi care banget sama Tapi Ferdian Paleka tuh ada satu video yang beredar, dia ngasih satu kutipan ayat. Berarti kan anak ini juga nggak bodoh-bodoh banget kan, ngaji juga ternyata dianya kan, hampir kayak Maggie juga kan, dia bisa juga yang hal. Tapi nggak ikut aksi dia ya. Dia nggak ikut aksi. Mungkin kalau dia ikut aksi lucu juga mungkin ya. Meg, Ya Bang. Meg, sih kalau Bang Abdur kayaknya udah bisa balance antara dikenal sebagai orang yang mungkin hal-hal yang tergambar di pikiran orang-orang terhadap Bang Abdur, yang pertama tuh lucu, jelas, karena dia komika. Yang kedua tuh kan jago gombal nih, karena dari program TV yang sebelumnya si Bang Abdur. Iya, yang WIT itu ya. Itu kan ngasih citra yang baru gitu sebagai orang yang punya diksi-diksi yang bagus terhadap gombalan, soal gombal gitu. Terus yang ketiga ini kan pinter, karena memang bahas-bahas soal matematika dan apalagi konten Ramadannya. Meg ini kan, ini mungkin semua konten kreator hampir kejadian hal yang sama sih sebenarnya. Ketika lucu-lucu banget, terus dia pengen ngerasain jadi orang yang pintar juga gitu, jadi influence ataupun bisa punya pemikiran bagus juga. Ketika udah lucu banget, dia pengen tuh jadi orang-orang yang pintar, yang mungkin kata-kata bijaknya, kata-katanya juga bisa jadi kutipan-kutipan orang ataupun jadi motivasi buat orang. Ketika udah pintar banget, dia pengennya jadi lucu gitu. Nah kalau Maggie kan udah lucu-lucu banget nih. Pernah nggak sih kepikiran, aku bikinlah konten-konten kayaknya yang bikin pintar juga netizen-netizennya aku. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu, Meg? Ada beberapa teman-temanku juga kayak gitu kan Bang. Misalnya dia udah bikin konten yang lucu, terus tiba-tiba kalau lagi ada bahas suatu masalah kemudian di-up ke story seakan-akan gitu paling bijak gitu kan Bang, paling mengerti. Nah kalau aku malah nggak ini Bang, nggak, takut aku untuk speak up kalau lagi bahas sesuatu gitu Bang. Kalau aku paling aku main di kalau di Instagram mungkin tentang konten yang bisa dibilang lucu, komedi gitu. Kalau di Twitter malah aku lebih ke lebih ke quotes gitu Bang. Itu Bang Doli. Enggak yang pengen terlihat pintar dan lain-lain. Cuman tiap platform beda-beda persona akunya gitu. Oh gitu. Tapi terasa banget gak sih netizennya beda ya? Beda sekali. Kalau di Twitter lebih keras dia. Beda. Lebih dewasa aja sih sebenarnya. Bahkan kayak juga nggak terlalu iniin. Tapi ada juga yang nggak asik tuh, ada juga. Ada bahkan yang bilang gini pas aku post konten aku, dia bilang, ini? Bang? Dia apa lucu? Nggak apa-apa bro. Nggak tahu aku apa ini sedih apa lucu. Dia orang Pekanbaru, makanya aku ini pengen ngobrol gitu. Dia bilang gini, pindah aja bro ke IG, di sini bukan pasarmu gitu. Ternyata temannya temanku. Maksudku, apa hak dia untuk melarang seseorang untuk bermain media sosial gitu. Kurang lebih begitu. Oh, ini sedih. Enggak sedih. Sedih banget. Ya, aku juga. Tapi kalau dia ada kata-kata tadi. Pindah aja ke IG bukan pasarmu. Tapi kontenku lebih rame dari dia gitu. Oh, dia takut kesaing. Enggak, kalau gaya bicaranya Maggie gitu kerasa banget kalau ini hari puasa lama menjelang maghrib ya, sedih gitu kan? Enggak. Itulah. Mungkin Maggie bisa habis ini bikin konten muhasabah kali ya Mas ya. Ini Doli,
Bang Abdur sama Megi, sebelum kita ke sesi tanya jawab sama teman-teman peserta, coba kita minta minta challenge untuk Bang Abdur sama Megi, Bang Abdur untuk stand up temanya tentang corona gitu ya. Aduh, nggak bisa saya. Nggak bisa ya? Bang Nggak Doli bisa. nggak bisa kayak gitu. Enggak, bukan aku. Mas Dian bukan kawan aku. Nggak bisa, nggak punya saya materinya. Bang Doli. Ya, betul. Nah, kita buka aja, Mas. Oke, buka aja pertanyaan. Kita persilakan buat kawan-kawan, mungkin ada di sebelah kanan itu, kalian boleh lambaikan tangan kalian buat bertanya apapun sama Bang Abdur, sama si Megi juga. Nah, dipersilakan Rifai. Jangan tanya THR kapan turun. Kita bukan pemerintah, tolong. Dipersilakan. Oke, Rifai, boleh? Saya bisa hidupkan mic. Mic-nya dihidupin dulu. Mikey. Nah, gitu. Mana Rifai? Ngeselin Rifai ini. Halo, dipersilakan Rifai. Ini kenapa patah pakai tethering emak atau gimana nih? Udah, Bang. Udah. Sile. Oke. Kedengaran nggak, Bang? Suara saya, Bang? Oh, jelas. Ya. Jelas tubuhmu. Muka Bang. Ya, terima kasih, Bang, sudah diberikan waktu dan kesempatan. Mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Rifai, saya dari Kalimantan Timur. Tepatnya saya lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Samarinda. Sekarang lagi semester 4. Saya tadi ada 2 pembahasan yang saya tertarik ya. Pertama yang masalah konten dan masalah setuju nggak sih Ferdinand itu di penjara. Nah, yang mungkin yang pertama saya bahas itu yang kedua yang Ferdinand ya. Nah, kalau dari diri saya sendiri sih bukan saya pro ke dia ya. Saya lebih nggak setuju ya kalau dia dapat hukuman di penjara. Gimana ini yang tadi dikatakan sama dengan pembahasan ini, di mana ada undang-undang yang membuat mereka bisa sampai di penjara gitu. Sedangkan banyak juga hal-hal yang lain orang lain buat lebih parah daripada Ferdinand. Contohnya aja yang kemarin kita sama-sama lihat yang video masa PSBB ya, yang ada anak sekolah, anak SMA baru selesai merayakan kelulusan mereka. Nah, di sini pun mereka melanggar PSBB yang diadakan oleh pemerintah, dan di situ pun mereka mencoreng moral para remaja di mana mereka membuat coret-coret baju sampai pun ada gambar-gambar yang tidak senonoh di baju-baju mereka. Nah, sedangkan Ferdinand Felipe ini juga pun dia membuat konten yang Paleka, sorry. Paleka ini membuat konten yang ingin menghibur, gitu kan. Nah, mungkin puncak keemosian para masyarakat itu di video kedua dia, yang dimana membuat video minta maaf tapi bohong. Nah, menurut saya sih sebenarnya saya lebih tidak setuju. Sama halnya, dimana kita bisa membicarakan baik-baik dan meminta klarifikasi dia kenapa sampai membuat video tersebut. Dengan video yang sebelumnya yang dimana para pelajar itu pun, dari saya sendiri pun selaku mahasiswa itu lebih parah sebenarnya, dimana mencoreng moral para remaja pelajar yang ada di Indonesia, dan mereka pun hanya membuat video klarifikasi, minta maaf, selesai. Sedangkan Ferdinand ini pun harus sampai dikejar-kejar dan tidak ditanyakan klarifikasinya pun setelah dia ditangkap gitu. Nah, sampai saya dengar sampai 12 tahun penjara. Nah, itu di mana sampai bisa undang-undang yang belum membuktikan membuat konten seperti itu sampai bisa dipenjara
12 tahun penjara gitu kan. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan soal konten. Di mana kan di masa PSBB ini banyak sekali remaja-remaja yang ingin berkarya di rumah dengan walaupun kondisi dengan PSBB. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Abdur dan Bang Megi, gimana sih caranya bisa menemukan konten-konten yang menarik ataupun materi-materi yang menarik untuk bisa membuat konten yang baik saat PSBB tersebut. Nah, di sini kan saya juga selaku mahasiswa ingin sih di mana kami yang berdiam diri di rumah karena PSBB ini bisa membuat karya yang bisa membanggakan diri kami sendiri pun atau membanggakan para remaja seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman perlu diluruskan dulu ya, itu tadi bukan dihukum 12 tahun, tapi memang terancam. Ataupun, karena memang kalau hukumannya tetap di putusan sidang kan, di putusan sidang. Tapi terancam dihukum 4-12 tahun. Tapi kan nanti soal penyelesaian tetap balik terhadap perkaranya, apakah mereka nanti selesaikan secara kekeluargaan atau seperti apa nanti memang itu diluruskan. Kita jawab dari mana duluan, Bang Abdur atau Megi duluan? Aku juga. Nah, Megi Ya. dulu. Ya, Megi mantap. Terus yang tadi kan Bang Rifai, abang bilang tadi seharusnya si Ferdian ini klarifikasi kenapa dia bikin kayak gitu kan. Kalau dari aku kan jelas tuh Bang, di videonya dia bilang karena dia nih gemes gitu, apa sih namanya, kesel gitu karena sekarang PSBB dan masih ada orang yang berkeliaran walaupun dia juga berkeliaran jatuhnya kan. Nah jadi kalau dari aku bantu infoin bahwa kalau dia itu udah kasih tahu alasan dia kenapa bikin kayak gitu. Nah terus kalau perbandingan dengan ada orang yang coret-coret baju dan ada gambar yang tidak senonoh itu kan di Riau kan ya Bang, tepatnya di provinsi kami juga. Kalau aku salah, koreksi ya Bang Doli dan teman-teman. Kalau nggak salah SMA-nya sekolahnya itu terancam ditutup. Nah itu salah satu salah satu bentuk hukuman atau bentuk teguran juga dari pemerintah. Tapi setahu aku itu nggak tahu jadi apa enggaknya ditutup. Kalau dari pandangan aku terhadap Ferdian Vleka dan anak-anak sekolah yang coret-coret sih itu Bang Rifai. Cuman kemudian selanjutnya yang masalah konten, gimana cara menemukan konten yang menarik saat PSBB sekarang. Kalau dari aku Bang bikin konten tuh bikin yang emang bikin sama dengan aku nulis Bang Abdul mungkin nulis materi stand up juga. Yang pertama memang nulis konten atau nulis stand up ya berasal dari keresahan sendiri gitu. Sekarang kan lagi PSBB Bang. Nah Abang tuh keresahan Abang terhadap PSBB itu apa gitu. Ada entah itu tentang polisinya, tentang warganya atau tentang ada warga yang nggak pakai helm tapi pakai masker, dia takut corona tapi nggak takut kepalanya pecah gitu. Itu juga bisa dijadiin konten, entah Abang bikin sketsanya atau apa gitu. Yang pertama berarti dari keresahan. Ada beberapa hal yang lain juga, salah satunya aku bikin sesuatu, kalau mau bikin konten yang pertama dari keresahan, kemudian selanjutnya bahas sesuatu yang lagi trending sekarang. Nah kalau perkara trending nih aku selalu berusaha menyempatkan cek gitu Bang, berita trending Twitter, trending YouTube, trending di berita-berita gitu apa nih yang trending. Kalau misalnya itu bisa aku bahas, maksudku aku tahu dalam hal itu, aku akan coba. Tapi kalau misalnya aku nggak ngerti banget tentang itu, aku nggak akan coba. Misalnya lagi bahas tentang politik dan aku nggak terlalu apa kali dengan politik, aku nggak bahas karena aku takut gitu kan. Kemarin aku lagi trendingnya dalgona, terus aku bikin dalgona dan ternyata orang-orang pada suka. Kalau yang masalah trending dan keresahan duanya aja abang terapkan, itu menurutku udah cukup. Itu dari aku Bang Rifai. Masih kuat puasa Bang? Masih ya. Itu sih ya. Rifai cadangan lemaknya banyak, tenaganya tersimpan di situ kan Rifai.
Wah, cadangan lemak. Mana pula cadangan lemak? Apa tuh Bang Abdur? Apa tuh? Oh ya, yang pertama tadi kayaknya itu bukan pertanyaannya, itu tanggapan aja ya dari Rifai ya yang masalah hukuman dan segala macamnya. Kalau menurut saya sih Ferdian Paleka tetap salah. Maksudnya seandainya dia minta maaf seperti si yang bukan pelaku sih, orang-orang di video SMA itu, seandainya Ferdian Paleka itu minta maaf dari awal, mas selesai itu masalah. Cuman dia juga pakai lari dan apa nggak gentle gitu, dia udah melakukan tapi malah lari. Nah itu sih menurut saya. Tapi ya sudahlah, masing-masing punya konsekuensi masing-masing, jadi kita lihat aja. Sekarang bagaimana cara membuat konten atau menemukan ide. Nah, Rifai ini yang sering saya lakukan. Misal, kalau saya membutuhkan ide untuk membuat konten di YouTube, maka kerjaan saya adalah nonton YouTube. Jadi saya nonton tuh video-video di YouTube, di IGTV, di mana-mana gitu. Saya nonton untuk itu tuh akan membantu kita untuk mendapatkan ide. Entah nonton, entah itu video YouTube, video IGTV, atau nonton film. Kemudian bisa juga mungkin kalau baca-baca gitu atau apa gitu. Jadi pokoknya intinya adalah perbanyak referensi di kepala sehingga menstimulus otak untuk berpikir kreatif yang lain. Gitu. Harus begitu. Kalau nggak gitu agak susah sih, kita duduk-duduk doang ngopi sambil mikir doang gitu. Nggak bisa. Sebelum mikir kita harus isi kepala kita dulu sehingga menemukan ide-ide kreatif. Itu sih. Selamat mencoba Rifai, dan saya tunggu konten kreatif dari Kalimantan Timur ya, Rifai ya. Ya, Kalimantan Timur. Samarinda punya. Oke, Rifai, udah silakan mungkin buat teman-teman yang lain yang udah hadir, yang udah masuk di sini, boleh pakai fitur ini, lambaikan tangan ini, teman-teman semua. Ada pertanyaan dari chat YouTube ya. Dari chat di YouTube-nya Lazis Muhammadiyah dari Unasanaya. Sebagai artis yang mempunyai fans di seluruh Indonesia, menurut Bang Abdur dan Bang Megi, bagaimana sih harusnya bersikap sebagai public figure? Soal si Paleka tadi, sudah pantaskah dia disebut sebagai public figure? Jadi poinnya kalau yang awal tadi kan udah diulas ya. Jadi ini udah pantas nggak sih dia udah disebut sebagai public figure gitu? Mulai dari Bang Abdur mungkin. Ya kalau public figure itu terkenal, maksudnya kita batasi pada public figure itu adalah orang terkenal, ya Ferdian Paleka masuk ke public figure, terkenal dia udah. Nah, saya nggak tahu tuh public figure tuh apa ya ininya ya. Definisinya apa sih public figure? Apa tuh Meg? Coba Meg kita. Kalau diartiin tokoh masyarakat. Katanya ada singkatan. Apa tuh? Oh ya, P apa P? Ayo. Ayo. P. Apa? Pernyataan orang-orang sih tokoh masyarakat. Orang-orang sabui itu tokoh masyarakat. Itu bahasa Minang terus. B. Bah, tokoh masyarakat kata orang. L. Udah Bang, panjang itu aja. Oke. Siap. Benar yang Abdur kan, kalau aku boleh tambahin, kan kalau dia udah terkenal itu berarti ya dia udah dikatakan public figure. Karena public figure itu kalau orang artinya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh gitu, memiliki pengaruh bagi orang lain. Jadi ketika dia udah terkenal dan dia udah punya masa, dia memberikan pengaruh bagi orang lain gitu. Jadi dia sudah dikatakan public enemy.
Karena memang sebenarnya Ferdian Paleka tuh tokoh pemersatu sebenarnya Bang Abdur. Iya. Yang ini kan berhasil mempersatukan netizen untuk sama-sama ngebully dia kan. Tanpa harus tahu agamanya apa, sukunya apa, ya sama-sama aja bersatu untuk itu. Nah, kita lanjut Mas Dian. Ada yang masih mau nanya buat teman-teman yang di dalam? Oh ya, di dalam. Mungkin ada Fahri, Kolis, ada siapa lagi nih di dalam? Areja. Oke, dipersilakan. Tes kedengaran apa tidak suara saya? Dengar bang. Dengar. Dipasangin abang boleh dimatiin nggak? Takut PTN. Iya, nggak kuat lihat rambutnya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ini saya kebetulan masuk kajian ini setengah mulai ya, karena tadi masih ada keperluan yaitu tidur tadi kan. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya bukan hanya ke Bang Abdur dan Bang Megi, juga mungkin untuk kakanda dan teman-teman yang lain mungkin bisa jawabnya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanggapan kan kenapa sebenarnya Ferdian Paleka ini bisa apa sebenarnya Ferdian Paleka ini pantas apa enggak sih dijebloskan ke penjara gitu. Mungkin kalau menurut saya pribadi sih tidak sampai ke penjara, mungkin bisa sih ya benar kata Bang Abdur sebelumnya kan bisa lewat jalur damai, tapi karena memang dianya mencoba kabur akhirnya jadi buronan, nah itu yang mungkin menjadi poin tambahan agar dia bisa dijebloskan ke penjara kan. Terus yang saya baca juga kalau dia itu dimasukkan ke penjara itu atas atas undang-undang ITE ya kalau nggak salah. Nah, saya juga sebelumnya juga pernah lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier bahwasanya jangan sampai Ferdian Paleka ini dijebloskan ke penjara karena undang-undang ITE. Soalnya ya seperti yang sudah diketahui kan kalau undang-undang ITE kan pasal karet kan. Karena waktu kasus Ferdian Paleka sendiri banyak dari konten-konten kreator, YouTuber ternama yang akhirnya menyebarkan kebencian, hinaan terhadap Ferdian Paleka, dan itu sendiri juga masuk ke dalam undang-undang ITE. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah bisa orang yang terjerat kasus undang-undang ITE itu melaporkan orang lain dalam kasus serupa gitu? Soalnya kan banyak kan yang lain juga menyebarkan kebencian ke Ferdian Paleka, entah yang dia nggak punya otak lah, atau dia tipis aja lah, seperti yang bilang sama Chandra Leo, terus ada yang bilang ngegoblok-goblokin dia lah, itu kan juga bisa terjerat kasus undang-undang ITE kan. Nah, jadi ya itu sih maksud saya, lucu sih kalau misal orang yang terjerat kasus undang-undang ITE pada akhirnya juga melaporkan orang lain yang juga ternyata bisa terjerat kasus undang-undang ITE. Mungkin itu sih dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mungkin pertanyaannya Bang Abdur, Megi juga. Tadi dia sempat bilang Chandra Leo, karena memang Chandra Leo ternyata ada bikin satu konten juga yang ngebahas tentang tentang Ferdian Paleka, yang dia nunjukin, ternyata dia nggak punya otak, ternyata dia nggak punya hati. Nah, menurut si Areja tadi itu kan itu juga bisa dilaporkan juga. Kalau seandainya Ferdian Palekanya juga ingin melaporkan, kalau seandainya itu juga kena di UU ITE. Nah, Bang Abdur sama Megi, siapa mau duluan? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan pertama tadi tentang setuju atau tidak atau bagaimana sih tadi ya? Ya, soal dia dipolisikan atau dia di penjara. Ya, saya tadi itu pendapat saya, maksudnya kalau memang dari pihak korbannya ingin melanjutkan ke persidangan ya silakan, kemudian ya kita tunggu putusan pengadilan. Tapi kalau ada baiknya kalau bisa diselesaikan kekeluargaan dan kekeluargaan, gitu sih.
Kemudian yang berikutnya lagi yang masalah bisa tidak orang yang dikenai pasal undang-undang ITE kemudian berbalik melaporkan orang lain dengan kasus serupa. Saya bukan pakar hukum ya, saya nggak pernah kuliah hukum juga. Cuman dulu itu pernah ada saling berbalas somasi di mana pencemaran nama baik. Jadi dulu itu pernah ada orang yang melaporkan si A ini mencemarkan nama baiknya dia, tapi si A ini balik melaporkan orang ini bahwa orang inilah yang mencemarkan nama baik dia dengan melaporkan tadi itu lewat media dan segala macam. Nah, mungkin bisa juga dengan yang terjadi di kasus ini gitu, bisa kalau mau mungkin nih, saya kurang tahu juga entah apa pokoknya gitu. Tapi mudah-mudahan sih kekeluargaan aja sih semuanya, karena hal ini juga bermula itu karena kesalahan yang tidak menghargai orang lain kan. Jadi sebenarnya kalau bisa kembali pada sama-sama menghargai ya beres sih sebenarnya. Itu. Apalagi tadi pertanyaannya itu aja ya? Ini aja. Maggie, gimana Meg? Sama-sama Bang Abdul. Iya. Sama-sama. Ya karena aku nggak ngerti kali Bang tentang itu. Sampai karena aku udah bilang tadi, aku juga nggak tahu kalau dia di penjara atas pasal yang mana juga sampai sekarang aku nggak tahu. Jadi apalagi kalau misalnya tentang saling ngelapor, misalnya Ferdian Paleka ngelapor kalau ada orang yang juga ikut pencemaran nama baik dan hal yang serupa, juga aku nggak tahu di bidang itu Bang Dolisan David, begitu. Aku nggak tahu di bidang itu teman-teman. Aku sekolah bagian ini ternak capung. Memang kalau dari sisi hukum sebenarnya soal ini ya, memang soal dampak ya, soal efek. Karena memang mungkin ya juga terukur sebenarnya efek yang dilakuin sama si Ferdian Paleka terhadap transpuannya. Karena memang ya paling sakit hati doang. Luka bacok kan nggak ada memang. Cuman yang jadi masalah itu kan soal efek kegaduhan yang dia ini kan sebabkan gitu dari video-video yang dia publis di di YouTube. Tapi menurut aku pribadi ini bukan permasalahan tentang Ferdian Paleka sama transpuannya aja lagi Bang Abdur. Tapi terlalu banyak, mungkin banyak juga LSM yang sok-sok peduli terhadap transpuan ini, yang malah ikut-ikutan ngambil panggung dan ngambil momen yang sedikit gosong-gosong. Wah nggak bisa, Ferdian Paleka tetap harus dihukum, harus dipenjarakan. Ini juga yang jadi ini ya sesuatu yang kejadian di kasusnya Ferdian Paleka. Karena kan banyak kan yang orang-orang yang peduli terhadap transpuan, mungkin juga solidaritas transpuannya, waria-waria aja juga banyak yang gosok-gosok di kasus ini. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi, Mas Dian ada pertanyaan kira-kira? Mic-nya hidupin dulu, Mas Bewo, Kang sebelah. Ya. Saya puasa, jadi terlalu hilang fokus ya. Fokus. Fahri. Fahri. Oke, Fahri. Ari, langsung aja nanya, Ari. Ari. Oh, saya bacain aja ya. Izin mau bertanya dong, abang-abang, kalangan publik, figur seperti YouTuber, selebgram, seniman, dan kawan-kawan secara langsung menjadi trendsetter bagi anak-anak muda, khususnya Gen Z. Kenapa sih hari ini masih banyak sekali anak muda justru menggemari public figure yang mengedepankan sensasi dibandingkan yang memiliki banyak prestasi? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi kenapa netizen kita lebih suka yang aneh-aneh daripada yang konten yang berisi lah, intinya ke sana. Mulai dari siapa nih? Maggie mungkin. Kenapa orang lebih suka public figure atau konten kreator yang sensasi ya Bang? Iya, daripada konten yang berisi bagus gitu misalkan. Apa ya Bang? Kalau dari aku sisi sebagai penonton atau netizen, aku kan netizen juga berarti. Ya mungkin tipikal netizen sekarang ini ya suka hal yang berbau dengan sensasi gitu, karena biasa apa ya Bang Doli,
nggak tahu juga aku. Tapi dari yang aku baca komen pertanyaan ini tadi, sebenarnya ada juga konten-konten positif yang penggemarnya banyak, yang viewsnya juga banyak. Mungkin ya, yang kakak yang komen ini untuk saat ini menemukan ada konten kreator yang penuh dengan sensasi dan view-nya tuh banyak, penontonnya banyak. Tapi kalau yang aku sendiri, aku malah banyak menemukan yang konten positif, penontonnya juga banyak. Jadi mungkin pendapat kakak yang bertanya itu mungkin coba cari konten lain juga kak, konten lain. Karena masih banyak konten lain kok yang views-nya tuh juga banyak dibandingkan yang sensasi-sensasi, begitu menurutku. Bang Doli. Mungkin karena ini ya, mereka cari yang lucu-lucuan aja kali ya. Mungkin si Arinya follow-follownya Aukarin. Iya. Jadi yang bermasalah Ari ya, bukan yang lain ya? Nggak tahu aku bang, kalau bermasalah nggak tahu. Takut juga dia bilang salah. Bang Abdur, gimana bang? Ya, kenapa hari ini banyak sekali anak muda justru menggemari public figure yang mengedepankan sensasi dibandingkan yang memiliki banyak prestasi? Saya tidak tahu tuh, Ari. Saya tidak tahu kenapa orang-orang, misal dari pandangan Ari, orang kenapa lebih menyukai ini daripada ini, lebih menyukai A daripada B. Masalahnya kesukaan orang itu kembali pada diri masing-masing ya. Jadi saya juga kurang tahu tuh bagaimana cara mengontrol kesukaan orang. Nah, saran saya sih mari kita jaga adik-adik kita sendiri gitu. Itu yang paling bisa kita mulai sih. Jadi misal teman-teman kalau punya adik di rumah yang suka nonton YouTube dan segala macamnya, mari kita jaga untuk dia mendapatkan asupan video-video yang baik, yang video anak banyak, yang keren-keren segala macam. Saya punya anak di rumah, saya cari video-video YouTube yang merangsang dia untuk bisa berpikir dan segala macam. Jadi itu sih yang bisa kita lakukan ya menurut saya, karena sejujurnya kita tidak bisa membatasi kesukaan orang. Jadi dan tetap kita harus terus berkarya sehingga nanti suatu saat kita bisa membuat konten-konten yang Gen Z juga jadi suka gitu. Karena memang sebenarnya ada ini kan, kalau di komunikasi itu ada teori use and gratification kalau nggak salah, di mana kepuasan dan penggunaan itu sebenarnya cewek. Kak Ari ya, dibanding yang memiliki banyak prestasi. Nah, kan ini media sosial itu adalah salah satunya tontonan juga kan Kak. Jadi ada kebanyakan orang di media sosial juga ada yang mencari hiburan, ada juga yang mencari info, ada yang mencari edukasi juga dan lain-lain. Nah, itu aja. Belum selesai dong. Ya, nah maksudku kalau orang tuh nyari tontonan biar gimana caranya tuh ngehibur dia kan, seperti yang dibilang Bang Dole juga, tergantung sense of humornya ya Bang Dole ya. Nah terus kalau iya itu sama intinya sama. Assalamualaikum. Kok jadi nggak sih Mek? Jadi intinya ini ya, sama halnya dengan public figure, YouTuber, konten kreator itu semacam warung ya. Jadi selera setiap orang mau pilih yang mana gitu kan, mau pedas ke warung A, mau asin ke warung B, mau yang murah tapi banyak ya ke warung C, kayak gitu berarti ya. Cuman Bang Kak Ari ini namanya sekarang orang tuh lebih ramenya tuh ke warung yang pedas misalnya, padahal di warung yang lain tuh juga rame. Cuman coba aja dulu masuk ke dalam, rame kok di dalam gitu. Coba. Kalau aku pribadi sih yang mendasari follow seseorang itu ada tiga nih. Yang pertama karena memang aku cari lucu, yang pertama cari menghibur,
Terus yang kedua, cari sesuatu yang ada nilai informasinya, baik itu edukasi, informasi, ataupun sesuatu yang lagi happening. Terus yang ketiga, aku follow seseorang karena kedekatan. Jadi biasanya kalau walaupun akunnya tidak ada menghibur-menghiburnya, terus nggak ada lucu-lucunya, nggak ada pinter-pinternya, aku tetap follow. Yang penting temen kan. Nah, 3 hal ini sih sebenarnya. Tapi yang lebih banyak soal yang ininya memang yang lucu sama yang menghibur sama yang nilai informasinya banyak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi tuh Mas. Kita bacain aja ya. Iya, bacain aja. Ajak dulu kalau mungkin mau interaksi sama materi. Oke, ada yang mau langsung ini kita dahulukan yang langsung berani ngomong. Itu ada Ananul, ada Rizka, sama satunya siapa tuh? Jangan-jangan Iper udah buka puasa lagi nih di Papua nih. Rizka, silakan Rizka. Halo Rizka. Iya Bang. Nah, coba silakan Rizka. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertanyaan saya di luar dari Ferdinand Palaka yang hari ini Paleka yang hari ini kita bahas dari awal diskusi sampai sudah mau selesai. Mungkin saya ambil contoh yang dari luar ya, jadi saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bang Abdur sama Bang Megi menanggapi netizen Indonesia yang terlalu berlebihan dalam memberikan komentar negatif ya. Saya berikan contoh seperti drama Korea yang hari ini lagi viral-viralnya kan, yang berjudul The World. Nah, itu kan lagi viral-viralnya di kalangan mungkin emak-emak paling banyak ya. Baru yang kedua pemain TikTok Reamer dari Thailand kan itu dari Filipina. Nah, jadi netizen Indonesia itu menanggapinya dengan hujatan-hujatan yang mungkin kalau yang drakor ini lebih kepada pemeran yang ketiga kan, dihujat mati-matian, ini pelakor begini-begini dengan makian-makian yang ada di Indonesia. Baru begitu juga dengan Reamer pemain TikTok. Jadi dari pandangannya Bang Abdur sama Bang Megi itu bagaimana sih cara menanggapinya? Karena kasihan kan pemeran drakor ini sudah mau mengundurkan diri loh karena tidak tahan dengan hujatannya netizen Indonesia. Kalau Reamer sudah berhenti di TikTok mungkin karena netizen Indonesia yang terlalu berlebihan dalam memberikan komentar. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Jelas ya. Tanggapan gimana Kak tadi Kak? Tanggapan tanya gimana? Cara menanggapi netizen Indonesia yang terlalu berlebihan dalam memberikan komentar negatif. Bang Abdur sama Miki, ini soal apa namanya itu? Yang netizen Indonesia itu nggak pernah bisa bedain kalau ini adalah sebuah drama yang disuguhkan gitu, bukan sesuatu yang kejadian ataupun benar-benar nyata gitu. Kayak pelakor yang memerankan pelakor itu kan dihujat habis-habisan sama netizennya Indonesia gitu. Padahal kan itu kan film kan, ica-ica, pura-pura gitu. Nah, itu sih yang dipertanyakan pendapat dari Bang Abdur sama si Megi. Kalau dari aku sih Bang, memang tanggapannya tuh aku nggak tahu, cuman dari aku yang sebagai yang tukang bikin video memang banyak orang yang ya terlalu serius menanggapi sesuatu yang sebenarnya itu cuman hanya suatu peran gitu. Contohnya ya yang The War of Merit parah kali itu si pelakor dihujat, Remar Martin juga. Nah, kalau tanggapan sih aku nggak tahu Bang, cuman
ada jadi pelajaran juga untuk kita. Ada dulu beberapa konten kreator yang saking gak kuatnya dengan komentar netizen, akhirnya dia berhenti untuk menjadi konten kreator. Akhirnya dia udah nggak upload sampai sekarang karena dari info yang aku dapat, karena nggak kuat dengan hujatan netizen juga. Dan emang tipikal netizen Indonesia kali yang kayak gitu ya, kayak kita juga, kayak di rumah kalau lagi nonton FTV atau lagi nonton film juga ngerasa, ih kok kayak gitu sih, harusnya tuh kayak gitu. Nah kalau kita tuh masih yang sampai ngomong kayak gitu, masih sampai kayak ngomong aja gitu depan TV. Mama kita masih ngomong kayak gitu, ngomong depan TV. Nah belum sampai tahap yang sampai komentar di akun media sosialnya gitu. Nah ada contoh lain juga, aku kan juga Bang main games juga di Facebook Gaming, dan games yang aku mainkan itu adalah GTA 5 roleplay. Nah itu tuh sama dengan sinetron gitu, ada ceritanya juga. Di luar dari game itu kami baik-baik aja gitu, tapi pas di game kadang kita musuhan sampai orang penontonnya tuh nyerang streamer yang lain. Nah dari situ aku mikir memang tipikal penonton Indonesia tuh yang kayak gitu Bang Doli. Iya benar-benar. Nah sebelum ke Bang Abdur nih, kemarin kan si Megi sama Maelle juga punya program lah ya, kita bilang ya, konten live pas mau sahur sama pas mau buka puasa. Nah, itu kan drama banget mulai dari berantem, seneng-seneng, muhasabah semuanya. Nah katanya Megi sampai karena sampai ada di satu momen Megi jadi ngambek. Aku itu ibaratnya tuh membela Bang Mael. Artinya tuh aku terus nih yang nyudutin Bang Mael. Nah beberapa dari penonton dia tuh juga pada nyerang aku, kok tuh nggak boleh ngancurin rumah tangga orang. Padahal itu hanya sebuah konten. Ya, dua-dua yang dipertanyakan tadi, pertanyaannya dua-duanya saya nggak tahu tuh. Saya belum nonton yang pertama drakor itu. Banyak, saya tuh, maksudnya teman-teman kalau kayaknya ya, menurut saya ini sebelum saya menjawab pertanyaan ini, menurut saya teman-teman, kalau ternyata kita ngerasa kayak banyak yang salah, banyak yang keliru nih, jangan-jangan bukan mereka yang salah, tapi lingkar pergaulan kita yang salah gitu. Kalau kita bergaulnya dengan, maksudnya lingkarnya keren gitu, misal ya, maksudnya lingkarnya baik-baik, kita nggak akan tahu tuh hal-hal yang aneh-aneh gini. Kalau yang pertama menurut saya ya, kalau antagonis di sebuah sinetron kemudian dia dibenci, menurut saya malah itu sukses dong aktingnya dia. Itu berarti aktingnya sukses. Bayangkan kalau zaman dulu itu media sosial udah seperti ini ya, saya yakin Uli Arta itu juga akan dibully. Meriam Bellina, Uli Arta gitu. Cuman taruhlah Uli Arta lah ya, yang di setiap sinetron selalu jadi antagonis. Dan dia dibenci oleh seluruh ibu di Indonesia ini. Tanya macam-macam di Papua sana, mereka benci dengan Uli Arta itu. Tapi Uli Arta juga mengamini itu, artinya dia tahu bahwa aktingnya dia sukses sehingga orang pada benci. Lihat lagi misalkan Baje Bajuri, Rieke Rika Diah Pitaloka itu sampai sekarang kalau kita tanya namanya di ibu-ibu, orang tahunya namanya Oneng. Kenapa begitu? Karena itu berarti dia sukses Baje Bajuri aktingnya. Menurut saya si orang yang di drakor ini, kalau dia bisa sampai bikin ibu-ibu kayak begitu, berarti aktingnya bagus dan itu sukses. Kenapa dia harus marah gitu ya? Slow aja. Entar nanti waktu di film-film berikutnya baru tinggal ubah karakter lain, ya, bermain sebagai karakter lain. Itu sih menurut saya. Kemudian masa yang Filipina tuh apa? Ini Bang, dia main TikTok. Oh yang Dindin Badindin ya? Bukan, itu Madura bos.
bos. Bro. Yang kurus rambut panjang itu bukan? Bukan, ini cantik. Begi kenceng. Jadi gini bang, dia tuh main TikTok. Terus yang setahu aku ya bang Doli, bang Abdur, banyak cowok-cowok tuh pada ngepost dia kata orang-orang ini. Cewek apa cowok ini? Cewek cantik, kata orang cantik dari Filipina. Nah, terus banyak cowok-cowok yang ngepost dia di WhatsApp story, di Insta story. Nah, cewek-cewek dia ini yang nyerang akun si Remar. Oh. Nah, terus ada hubungannya juga. Ini aku nggak tahu benar apa enggak. Ini aku takut sebenarnya. Katanya yang nyerang tuh ada juga beberapa kalangan sahabat-sahabat kita yang dari ARMY gitu. ARMY kan sahabat aku. ARMY itu apa lagi? ARMY itu adalah tentara. Enggak, fans dari BTS. BTS apa lagi? Oh, BTS nih itu ya, Korea itu ya. Band. Ya. Apa? Boy band. Oh ya, boy band Korea. Oh, Gitu. ini si ARMY ini menyerang si Remar. Iya. Kenapa? Kan wadahnya beda. Yang satu boy band, yang satu TikTok. Kenapa diserang yang TikTok? Nah, problem detailnya aku nggak terlalu tahu bang. Cuman kata orang itu tadi. Pokoknya Cowok-cowok serang aja gitu. pada ngepost. Oh, karena cowok-cowok BTS ngepost Remar ini. Enggak, ini di luar BTS dulu ya. Di luar BTS. Oh, Cuman banyak yang ngepost Remar dan cewek-cewek ini nggak sepakat kalau Remar itu nggak secantik itu gitu. Kata orang-orang. cemburu lah begitu ya. Bener. Ya sampai akun Remar. down, Bang, sampai akunnya ditutup untuk sementara waktu. Si Remar. Nah, si ARMY ini sebenarnya soal serang-serangan ini kan tetap harus ada ini kan, komando kan, harus ada pola-pola orang yang menggunakan masa-masa yang banyak. Ternyata mereka gunain masa dari ARMY. Mungkin dari grup-grup mereka tuh gampang kan. Wah, seorang Remar Martin bikin wanita-wanita Indonesia kecewa gitu. Gitu ceritanya. Sampai Yang tadi bertanya ikut serang Remar juga nggak? Karena pacarnya itu atau suaminya merepost Remar. Memang diam-diam kayaknya si Imam Alfian memang sering nonton Remar Martin memang sebelumnya. Iya benar nih. Ini suaminya yang nanya tadi nih, benar memang diserang juga dia. Oh ya kalau begitu jangan pertanyakan di sini, tanyakan ke suami Anda. Kenapa suami Anda memposting perempuan yang bukan mahramnya di WhatsApp story-nya dia? Kenapa permasalahan keluarga kalian menjadi pembahasan kami di sini? Nah, Kenapa kok jadi rumah tangga sih kontennya, Bang? Nah itu dia. Hei Rizka, di Rizka suaminya pakai kacamata, di situ nggak pakai kacamata. Apa biar kelihatan pinter. Tapi itu kan dari kacamata ini, dari kacamata ibu-ibu baik kan, salahkan suami yang nonton ini. Kalau ibu-ibu yang jahat malah salahkan diri Anda, kenapa Anda tidak secantik Remar Martin? Wah, kan kayak gitu netizen Indonesia. Irama Ya. MLI kalian dah dulu ya. Ya intinya ya biarkan itu Remar Martin. Toh dia juga di Filipina, dia juga punya kesempatan juga, dia tidak akan mungkin mau dengan suami-suami ibu-ibu sekalian. Santai saja sudah. Mamai. aduh mamai. Biar saja orang, dia secantik itu nggak mungkin dia mau dengan kita-kita ini. Memang, jadi Remar Martin itu udah berapa kali di DM sama si Imam Alfian via Instagram, pakai bahasa Indonesia. Astagfirullah, apa katanya bang? Halo Dek, Assalamualaikum, boleh pap? Nggak ngerti dia. Ya nggak ngerti. Dek, tadi pagi sudah sahur Dek, katanya gitu. Oh gitu. Jadi tidak terukur juga memang sebenarnya netizen Indonesia soal pelakor yang di kota sana juga kan nggak mungkin kan ketemu di mall gitu, nggak mau di Kokas tiba-tiba ketemu dihantam juga nggak mungkin kan. Jadi sebenarnya yang public figure-nya juga nggak harus baperan sama hal yang kayak gitu. Cuma kalau sampai akun yang di take down itu baru, karena memang
kehidupan mereka juga di situ kan, jualan mereka juga di situ. Kita buka 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup, dipersilahkan. Ini Ananul Hayuna, mohon maaf, ketawa-ketawanya tapi pisau cutternya diawasin dulu. Iya, pisau cutternya jauhin dulu. Kita agak takut soalnya, siapa tahu ini fansnya Remar Martin juga kan. Oke, Rizka Yulinarsi Mokoginta, dipersilakan. Tahu kami. Ananul dulu, silakan Ananul. Ini Rizka yang tadi nih. Ada Rizka beda. Iya itu Rizka tadi. Iya. Mau chat siapa Anda? Ya, dipersilakan. Rizka Yulinarsi Mokoginta, dipersilakan. Ini yang tadi, yang istrinya imam-imam yang ngechat artis Filipina. Oh sama. Istrinya. Apa masih ada klarifikasi atau gimana? Ananul. Oke, dipersilakan mungkin Ananul. Ananul mau ngapain? Nul mau nanya kan? Ayo dipersilakan. Apa sih? Oke, Rizka Mokoginta, dipersilakan. Masih ke-mute tuh. Masih di mute itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah ditulis ya pertanyaanku di kolom chat itu. Ya. Dari awal itu Bang Abdur. Bang siapa? Ya, ke-mute tuh. Ya, jadi dari awal tuh belum dijelasin sebenarnya konten sampah itu konten yang seperti apa sih? Ya, kategori konten sampah itu seperti apa? Terus apa tadi aku nanya? Menurut Abang, konten itu bagi Bang Abdur dan Bang Megi tuh konten itu bagi Abang tuh apa gitu? Sebagai apa gitu? Dianggap sebagai apa gitu? Apakah itu hanya sebagai memberikan motivasi atau sekedar mengisi waktu luang atau apa gitu? Itu aja sih. Yang konten sampah itu belum kategori konten sampah itu seperti apa belum dijelasin. Mungkin itu aja Bang, makasih. Sama-sama. Ya. Manis ternyata. Yang kata aja agak nakutin. Oke, Megi duluan. Kalau sampah tuh sebenarnya kalau dari aku konten sampah itu cuma hanya orang-orang bilang konten sampah, maksudnya tuh kata konten sampah ini hanya dilemparkan oleh orang-orang pokoknya tuh intinya tuh konten yang memberikan efek-efek negatif gitu. Nah, beberapa orang menyebutnya itu adalah konten sampah. Bahasa lain dari negatif menurutku sendiri. Tapi kalau aku pribadi nggak ada pakai konten sampah apa enggak, karena ada beberapa orang ngerasa kontennya tuh juga dia ada yang ngerasa kontenku sampah sekali. Nah, mungkin dari equipmentnya atau isi dari kontennya tersebut. Cuman gimana cara bilanginnya ya? Gimana Bang Doli? Ya itu tadi dari aku itu tadi sih. Beberapa orang bilang konten sampah itu adalah konten-konten yang memiliki efek negatif gitu. Cuman ada juga orang yang bilang konten sampah itu ketika kayak kontennya tuh belum berisi kali gitu, belum bagus sekali menurut dia gitu. Ada dua sudut pandang menurutku. Kalau dari aku kan misal dari aku tuh kayak
konten aku dulu sampah kali, masa kontenku cuma bahas ini itu segala macam, padahal bisa lebih bagus dari itu. Ada dua sudut pandang dari aku sendiri kan. Gitu. Benar. Oke, itu dari Meki. Kalau dari Bang Abdur gimana? Ya, yang pertama, kalau saya nggak tahu itu yang menamakan konten sampah tuh di bannernya panitia ya. Jadi panitia yang lebih paham. Saya kurang ngerti juga sebenarnya yang dikategorikan itu. Harus ada definisi yang dirembukan bersama untuk menentukan konten sampah itu seperti apa. Mengacu pada Megi tadi, kalau konten sampah itu yang menghasilkan banyak efek-efek negatif ke kita, ya bisa juga itu sebagai bisa juga itu menjadi konten sampah. Pokoknya intinya adalah marilah kita menghindari hal-hal yang membuat kita itu menjadi nggak enak gitu. Kita nonton jadi nggak enak, bawaannya jadi nggak enak, kemudian apa ya? Iya, segala hal yang membuat kita jadi nggak enak. Biasanya hal-hal yang membuat kita nggak enak tuh, perasaan jadi nggak enak apa segala nggak enak tuh, ya emang nggak enak gitu. Gimana sih ya? Nah gitu. Hindari aja. Jadi dihindari aja konten-konten yang menurut teman-teman itu nggak enak. Misal kalau menurut teman-teman, aduh nonton stand up nih bikin saya jadi nggak enak. Nah hindari gitu. Hindari aja. Jadi hal-hal yang membuat teman-teman merasa tidak mantap lah. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Ini. Itu aja ya. Yang kedua itu cara Bang Abdur sama Megi memahami konten itu. Konten tuh menurut Bang Megi sama Bang Abdur tuh apa sih sebenarnya gitu? Kalau saya tuh pengennya tuh kayak, jadi saya tuh pernah baca dulu Erik Sukamti itu pernah ngomong gitu. Jadi seandainya semua orang itu dengan berbagai profesi yang ada ini, jadi tidak harus satu orang gerebek rumah, kemudian semua gerebek rumah, satu jadi pengemis, semua jadi pengemis, nggak harus gitu. Tapi kalau misalkan setiap kita itu dengan berbagai macam profesi kita, kemudian semuanya itu membuat konten gitu, konten tentang apa profesi masing-masing, itu akan sangat keren gitu. Karena lihat aja di YouTube itu ada loh yang tukang kayu yang kerjanya tiap hari bikin lemari, nyerut kayu segala macam, tapi subscribernya banyak. Karena ternyata banyak orang yang pengen tahu pekerjaan tukang kayu itu kayak apa gitu. Misal lagi ada, misalkan kalau orang yang tukang perbaiki sutet gitu, kemudian dia bikin konten juga, kita jadi pasti saya yakin banyak yang nonton karena kita tuh penasaran kan orang naik sutet ini kayak apa sih, kok bisa di atas tuh rasanya kayak apa dan segala macam gitu-gitu. Jadi baik itu pun guru juga begitu. Seandainya punya konten YouTube, jadi bisa berinteraksi dengan murid di luar jam sekolah di situ. Kemudian segala macamnya. Kayak lihat sekarang, alhamdulillah udah banyak ustadz-ustadz yang punya channel YouTube sendiri yang itu sangat memudahkan gitu, sangat memudahkan. Jadi itulah menurut saya konten itu. Ketika setiap dari kita di kehidupan kita masing-masing kita share ke orang lain, maka itu akan menjadi konten. Itu sih. Benar. Mek, ada tambahan, Mek? Sama Bang, sudah. Siap. Kita bakalan ini terakhir closing statement dari Bang Abdur sama Bang Megi. Habis itu kita kayaknya tutup. Kita mulai closing statementnya dari Megi Irawan. Jadi persilahkan. Apa ya, kalau dari aku sih, hari ini kita bahas apa sih Bang Doli, tentang konten sampah, tentang Deleka juga kan. Apa ya? Nggak tahu aku. Ini kalau mau nonton tuh tonton yang baik-baik aja gitu. Kalau ada yang memang konten yang tidak baik, ya biarin aja, nggak usah di-share. Kalau kata orang bilang, nah, jadi itu aja sih Bang. Pokoknya tonton aja lah yang baik-baik gitu.
yang bisa bikin kita juga jadi lebih baik. Itu aja dari aku. Oke, siap. Maggie Irawan, thank you. Terus Bang Abdur, dipersilakan Bang, closing statement. Ya, teman-teman semuanya. Kalau saya ya, untuk closing statement-nya itu sebentar. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua bisa berkarya gitu ya. Dan tontonlah hal-hal atau entah tonton atau baca atau apapun, pokoknya berinteraksilah dengan hal-hal yang itu menumbuhkan semangat untuk kita berbuat positif, menumbuhkan semangat untuk kita berbuat sesuatu yang berguna untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika semua hal positif itu berkumpul dan dari setiap individu berkumpul, maka kita akan membentuk sebuah komunitas yang positif, sebuah bangsa yang positif juga. Itu aja sih dari saya teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you buat Maggie Irawan. Makasih Meg udah kasih waktunya. Makasih juga Bang Abdur. Sama-sama Bang. Dadah semuanya. Terima kasih. Thank you juga Mas Dian. Thank you buat kalian yang sudah hadir, udah masuk di sini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa diambil hikmahnya, terus bisa diambil sebuah pelajaran-pelajarannya dan bakal implementasikan di kehidupan masing-masing. Saya Dolisan David pamit, Mas Dian juga pamit. Sampai ketemu lagi. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Abdur, Maggie. Jangan lupa Ramadan ibadah di rumah aja, sama donasi lewat Lazismu ya. Donasi kitabisa.com, linknya ada di IG storyku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Meg. Sip, thank you teman-teman semua. Kalau besok boleh cerita kita mau datangin siapa Mas Dian. Tapi YouTube-nya matiin dulu ya.